Kan harus ada cemilan tiap rapat, Pak. Halo guys. Jadi ini ya, selamat datang di Rakernas ya, atau rapat kerja nasi ya. Jadi mungkin kalau kalian yang baru lihat, ini adalah rapat kerja ya, karena saya ditugaskan oleh Papi Ai untuk membuat satu perusahaan untuk mengindukkan semua usaha-usaha dari Papi Ai. Semuanya itu harus disatukan gitu, supaya memang memadu padankan semuanya. Dan agar flow-nya tuh terjaga gitu ya. Jadi ya ini perusahaan Papi Ai ini, BUNM. Badan Usaha Nasi Media. Dan ya memang berat, perusahaan baru lah ya, memang berat gitu ya, memang ya salah satu dana dari Papi Ai yang lagi gitu ya. Ya kali ini kita mau rapat lah sebenarnya ini tuh, karena ya Papi suruhnya buru-buru, ini disuruh bikin perusahaan cepet-cepet, aneh banget nih. Ini mana ya anak-anak buah Papi Ai itu mana ya? Kok nggak join? Ini Papi Ai ntar marah. Papi Ai harus ada laporan masalahnya. Aku kan nggak mau di mana-mana, ntar mental health aku kena gitu. Mental health aku nanti kena, nanti Papi nggak nerima gitu. Nah, ini dia. Lama banget sih. Woi, ini udah jam berapa ini, tolong? Mana Anda? Halo? 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 Aduh, lama banget. Farid, tolong open cam, Farid. Nanti aku harus laporan. Waduh, gitu. Jangan ganti, Aji. Kumaha nggak ganti, nak? Kamu udah kerja di luar negeri, di perusahaan lain? Lagi. Aduh, nanti Papi Ai marah. Papi Ai Ganti perlu, aku mah aja. Papi Ai perlu karyawan yang belum pernah kerja loh. Ah, ini kita harus rapat. Ini kita harus rapat. Aduh, tolong dong, jangan malu-malu nanti. Nah, coba lihat. Coba lihat. Ini kamu siapa sebenarnya di sini? Hey, saya ini CEO. Tolong dong hargai saya di sini. Aing sebagai naon sih, Pak? Hey, ini perusahaan. Tolong Papi Ai lihat loh di belakang. Aing sebagai naon sih, Pak? Aing pode. Aneh HRD anjing. Oh, ini kan aku udah report ke Papi. Nah, kebetulan nih makan nih. Kok enggak, ini mah kan harus ada cemilan tiap rapat, Pak. Oh iya, cemilannya beli di mana itu? Tadi di jalan. Oh, kok saya nggak ada ini? Ini saya CEO loh di sini. Kan ini Zoom, beda lagi. Oh gitu, ya gini lah. Gini Farid, ini kan kita perlu adanya perusahaan baru dan Papi Ai bikin BUMN ini nih. Anda mana? Nemtek Anda mana? Kan di rumah Bapak, Pak. Ya udahlah, pokoknya gini. Saya mau liatin dulu ini pekerjaan kamu sebelumnya. Pekerjaan kamu sebelumnya tuh nggak benar. Lihat nih ya. Kok ada asap, Pak? Hah? Kok ada asap? Di sini mah boleh. Kalau kerja sama saya bebas bolehlah, pokoknya apapun, mau makan, mau apa terserah. Ini saya mau melihatin dulu nih pekerjaan kamu nih ya. Aduh, kok kamu kerja kayak gini sih? Nggak bener banget, lihat. Nih, saya kan suruh bikin PowerPoint. Hey, Anda jangan makan-makan, lihat dulu. Enggak. Lihat, ini Nasi Media, udah bagus. Bagus, Nasi Media. Nih, company background, lihat. Nah, Nasi Media badan usaha memiliki usaha di dalamnya untuk mengkapitalisasi semua pasar di Indonesia.
Itu Bapak yang bikin, bukan saya. Oh, saya ya. Ya nanti ini Bapak tolong yang diganti ngisi lah. itu. Ini nanti Papi Ai nggak mau lihatnya kayak gini ya. Oke? Nanti tolong Oke. diganti ya. Lanjut. Ini singkatan-singkatan. Lihat. Gak bener ini. B U N M. Awas jangan kebalik. Eh, Badan. Badan nih, ya usaha badan siapa? media. Lihat, ini masa badan nih, ya badan siapa? Jelasin dong, Fran. Baik Pak, direvisi lagi Pak. Ya kan? Ya. Terus lihat, ini nasi, ya nasi siapa? Masa kayak gini? Lihat, Tapi yang bagian U-nya. perasaan saya lebih bikin itu loh Pak. Lihat, usaha mah nggak akan kemana-mana. Tolong dong. Ya, tolonglah. Media milik kita bersama. Lihat, media milik kita bersama kayak yang sebelah. Ya, tolonglah. Nih, lihat lagi nih. Tahapan rekrutmen. HP saya gerak-gerak Pak. Ya udah nggak apa-apa. Lihat ini tahapan rekrutmen. Proses rekrutmen ditentukan oleh sistem dan HRD ini betul ini betul. Iya, betul. Lihat. Kan emang kayak gitu kan? Ya, ini lihat tahapan pertama. Masa titipan? Benar Pak. Titipan dulu itu dari siapa? Saya nggak ngisi Pak. Lihat. Yang kedua titipan om. Yang kedua titipan lagi. Titipan mertua, titipan bos. Ini yang bener dong. Kita harus merekrut orang-orang yang berkompeten. Tolong dong. Bapak waktu itu pernah mendeskripsikan bahwa perusahaan itu Bapak itu tuh diutamakan dulu titipan dulu Pak. Ya memang lagi musim sih ya sebenarnya. Iya, Titip. kan Bapak mengikuti musim katanya. Banyak titipannya, saya ikutin musim aja Pak. Ya pokoknya Papi Ai pengen sekeluarga masuk ke perusahaan nanti ya. Oh, bisa diatur, tenang. Ya. Betul. Oke, paham ya? Paham. Oke. Ini tolonglah. Nih, ini masih belum diganti. Masa planningnya masih panjang Pak. Nanti sama saya direvisi semuanya Pak, tenang. Oke. Butuh waktu berapa hari ini kira-kira? Paling 2 minggu lah. Ini perlu kerja di hotel gede atau gimana? Oh enggak usah. Nggak usah. Cukup di rumah. Cukup di rumah ya. Nggak usah kayak perusahaan lain lah, apalah dikit-dikit rapat di hotel, capek. Ya bisa sih, Papi Ai tinggal minta aja lah gitu ya. Gampang lah kalau masalah. Oke. Oke. Ya udah. Gitu aja saya ya. Lapar, Pak. Ya udah. Silakan. Sebentar. Saya ada gangguan sedikit. Sebentar ada gangguan sedikit. Halo. Oh ya baik Pak. Lagi lah. Pokoknya target kita adalah rekrutmen ya, ingat ya. Baik, Oke, paham? Boleh. Oke. Paham? Saya tutup dulu PowerPoint-nya. Kita fokus dulu. Papi Ai ingin membuat perusahaan tentang atau di mana bergerak di bidang F&B. F&B itu apa, Pak? Food and beverage, ya. Oh, oke. Nah, saya udah minuman. Ya, Anda kan sebagai HRD di sini harus cerdas-cerdas memilih ya. Ini saya sudah rangkum juga dari detik.com, Pak. Anjay, ada berita. Jangan disebutin bangsat. Ini ceritanya apa? Ya. Jadi berikut daftar lengkap 10 restoran terlaris, Pak. Di mana? Di Indonesia 2021. Ada KFC, McDonald, Pizza Hut, Starbucks, Hokben, restoran sederhana, Chat Time, Kopi Kenangan, dan Jeko, dan Kopi Janji Jiwa. Nah, Papi Ai itu pengen kayak gini. Kamu bisa nggak kira-kira bikin kayak gini? Kamu punya ide-ide? Kalau dilihat-lihat di sini, gimana? Bisa. Bapak maunya minuman atau makanan? Atau dua-duanya? Semuanya lah. Ini soalnya ini
bisnisnya cukup luar biasa sekali. Lihat tuh, 33-4 juta dolar loh. Luar biasa. Boleh, loh. bisa dikondisikan, asal dananya lancar. Oh, tenang, Papi Ai kan punya tambang. Baik, siap. Aman lah pokoknya kita sebagai badan usaha atau induk usaha harus bisa memprovide badan ini siapa? Badan siapa, Pak? Badan siapa ya? Nggak tahu lah, badan orang lain ya. Betul ya. Ya, pokoknya Papi Ai kayak gini. Nah, kira-kira hal apa dulu yang harus kita lakukan, Pak, untuk membuat satu F&B ini, Pak? Konsepnya udah ada, Pak? Sudah, pokoknya saya sudah. Ide kamu apa kira-kira? Kopi shop lagi marak, Pak. Kalau ide dari saya. Tapi saya kepikirannya yang western, Pak. Boleh. Dipadu-padankan saja. Kopi shop dengan restoran western gitu. Kayaknya kan kalau coffee shop tuh kayaknya ya. Kalau coffee shop tuh kan sekarang lagi marak-maraknya terjadi gitu kan, Pak ya. Coffee shop ini lagi marak-maraknya terjadi, tinggal Anda setel lagu Sialan, lagu Yura, sama apa sih itu tuh? Gala Bunga Matahari. Itu pasti. Mungkinkah? Ya. Lampu-lampu kuning semuanya di set. Asal ada kopi susu pasti itu. Iya. Pasti gitu ya. Kira-kira butuh nggak sih yang langsung ini? Saya ada titipan soalnya nih, Pak. Head of chef katanya. Titipan dari mana, Pak? Dari channel Papi Ai. Katanya beliau sih ya kerja di luar negeri gitulah, Pak. Oh, pengalamannya bagus. Nah, saya nggak tahu. Saya coba undang aja ya orangnya. Mau tanya langsung, boleh? Pasti nggak sih F&B harus punya yang bikin makanannya dong dulu. Bisa bikin makanannya dulu, bisa bikin gimana fokusnya dia mau kemana. Yaudah, saya coba undang lah ya. Sebentar. BTW ya nggak? Nasi uduk. Kebetulan Anda lagi makan kan? Anda bisa coba tanya-tanya orang. Yang jelas saya pengen barista di tempat saya itu punya tato kecil. Tapi harus banyak. Harus banyak. Di sini nih. Ya. Tapi saya pokoknya ingat ya, ini harus orang western ya. Harus orang luar. Harus orang luar. Soalnya saya pengen punya perusahaan yang multinasional, multilevel nasional. Saya akan mengalahkan perusahaan kopi yang lain. Seperti itu. Boleh. Itu Bapak beli apa ya? Nasi uduk, Pak. Besok-besok saya nggak mau ya. Saya besok-besok atribut harus lengkap ya kalau Zoom. Kan Bapak ini meeting dadakan, Pak. Jam 12 malam ini, Pak, masa disuruh meeting? Multinasional. Perusahaan multinasional. Ingat. Zoom itu bisa di mana saja, kapan saja. Tidak mengenal waktu. Nah, ini sudah masuk sepertinya, Pak. Anda sebagai HRD silakan lah ya. Saya yang banyak ngomong, ini gimana sih? Kan saya lagi makan, Pak. Bantu-bantulah. Ya udahlah. Saya coba lihat tuh. Muhammad Ramzi. Ya, ini mah orang Baleendah ini mah. Itu orang kabupaten, Pak. Dan namanya juga ketawa, lihat ketawa. Halo guys. Jadi ini yang Anda maksud chef dari luar negeri ini, Farid? Kan Bapak yang rekomendasiin, Pak. Karena Papi Ai pengennya chefnya tuh dari luar negeri. Ini kita coba tanya dulu ini. Nama Anda Muhammad Ramzi, masa dari luar negeri? Alhamdulillah Pak, saya sudah 5 tahun berada di Jerman, belajar tentang organisasi restoran di sini. Bohong. Tukar dipercaya. Coba ngomong bahasa Jerman, Pak. Ngomong bahasa Jerman. Ja, also ich bin Muhammad Ramzi, also ich bin 24 Jahre alt, also ich wohne auch jetzt in Lisa und ich arbeite jetzt im Hotel Schloss Lisa außerhalb Mariel.
Itu bahasa Arab. Itu bahasa Keren. itu bahasa Arab. Sebentar. Kenapa Anda tiba-tiba bisa ke Jerman ini? Ini bentar. Nama Muhammad Ramzi ini harusnya kan Jerman itu Swalowski, Ilkay Gundogan. Anda kenapa bisa ke Jerman? Saya ke Jerman itu sebenarnya lebih ke anugerah sih, Pak. Anugerah terindah yang kau miliki. Ini serius. Ini saya lagi rekrut Anda loh. Serius. Ya, itu anugerah, Pak. Karena saya sebenarnya itu harusnya saya kuliah di Indonesia pada saat itu. Cuman karena saya lupa membayar kuliahnya, posisi saya dipindahkan, Pak. Diambil Kenapa alih Anda orang. bisa lupa? Saya kalian. Ini kok Mungkin itu takdir Tuhan ya. Ini kok oke. Bentar. Bayar kuliah telat. Bayar Iya, kuliah, terus bayar itu. UKT telat. Iya, terus akhir posisinya saya diambil lah sama orang lain kursinya. Oh, Jadi udah ya. nyoba. Iya, jadi udah nyoba juga buat ngobrol sama rektornya dan segala macam. Ternyata emang nggak bisa lagi. Sempat terpuruk. Cuman waktu itu bapak saya iseng nanya ke anak-anak gitu kayak, kalian kuliah di mana? Ternyata ada yang bilang kalau mereka lagi belajar bahasa Jerman untuk pergi ke Jerman. Akhirnya anak itu ketemu saya, kita ngobrol tentang seputar Jerman. Ternyata menarik, dengan penawaran yang sangat menarik. Ya akhirnya saya berangkat ke Jerman. Saya belajar. Jadi setahun itu saya lebih ke les bahasa Jerman untuk berangkat ke Jerman. Seperti itu. wow. Sebentar. Ini aneh ini. Nah, terus proses Anda bisa ke Jerman itu pakai apa itu? Pakai visa apa gitu atau gimana gitu? Jadi kalau untuk prosesnya saya pertama itu kan di tahun 2018 ya Pak ya. Jadi waktu itu belum ketat-ketat banget lah menurut saya kan. Jadi kita ada agen di situ yang membantu kita untuk pertama mereka membantu kita untuk belajar bahasa Jerman. Terus kalau kita udah terus di situ juga kita harus exam atau ujian bahasa untuk mendapatkan sertifikatnya. Itu dasar syarat dasar lah untuk berangkat ke Jerman. Kayak TOEFL. Iya kayak TOEFL, tapi itu lebih bahasa Jerman ya. Terus ya udah dapat sertifikatnya, syarat dasar udah dapat. Nah mereka membantu kita untuk mengkoneksikan ke perusahaan-perusahaan Jerman untuk mengirim lamaran-lamaran kita. Kita bikin sendiri lamarannya, cuman mereka yang mengirimkan ke beberapa perusahaan di sini yang terpercaya. Oh. Seperti itu. Tapi kenapa harus Jerman? Waktu itu karena penawarannya sih Pak yang sangat menurut saya sangat menarik. Dan apalagi saya kan waktu itu masih umur 18 tahun. Jadi menurut saya penawaran itu untuk umur anak 18 tahun tuh sangat menarik. Hey, penawarannya tuh udah sampai 18 tahun di sini masih bikin TikTok loh. Jangan ketawa. Ya, betul. Di sini ini masih lagi hype joget-joget loh. Untuk saya 18 tahun itu penawaran yang bagus. Karena saya pertama dapat pendidikan di Jerman. Ditanggung juga tentang tinggalnya atau rumahnya itu dikasih, terus juga ditanggung juga untuk makan sehari-harinya, ditambah sama ada uang jajan per bulannya. Jadi kuliah di sana juga? Dibilang kuliah, saya nggak pernah bilang kalau saya kuliah, saya lebih ke kejuruan lah, bisa dibilang kayak D3, saya lebih banyak kerjanya daripada pendidikan, cuman tetap ada sekolahnya di sana. Bentar. Sebelum lebih jauh, Anda itu background Anda itu cuman kusen kayu ini. Ini bisa aja ini di Banjaran. Apa yang membuktikan Anda ini di Jerman? Bahwa Anda sudah ada di Jerman. Gimana ya? Bukti apa yang bisa Anda tunjukkan bahwa Anda itu di Jerman? Saya sebagai Kalau sama samaran. Kalau rokok nggak bisa, Pak. Oke, gimana coba? Boleh rokok. Kalau Bapak bisa baca. Oh, matinya bagus ya, lucu banget. Kalau rokok di Indonesia kan sangat ini ya,
sangat Fotonya kayak kupluk aja. bahaya ya. Ini. Nah, Ya kan di situ sangat berbahaya. Kalau di sini lucu-lucu Pak, bagus-bagus Pak. Nggak terlalu berbahaya terlihatnya. oh oke. Bentar Ram. Berarti tadi itu ada proses belajar dan lain-lain. Nah, dengar-dengar kan ini Anda jadi barista atau gimana nih? Kerjanya sekarang ngapain di sana? Kalau saya udah jadi worker atau bisa dibilang udah jadi pekerja tetap lah. Jadi waktu saya masih sekolah dan bekerja itu saya dibilangnya sebagai student di sini. Tapi tetap bekerja. Dan sekarang saya udah jadi pekerja tetap. Nah, kalau dari pekerja tetap itu dia lebih fleksibel tentang pekerjaannya. Oh. Jadi saya lebih ke ranah Aku pengen restoran. tanya dulu Ram. Ya, Sekarang pakai visa apa Ram? sekarang pakai visa worker di sini. Wih, keren. Berapa tahun itu masa berlakunya Ram? Tergantung kontrak kerja kita sama apa perusahaan. Jadi di sini Kalau tuh panjang terus berarti sudah berlaku. iya, jadi sebenarnya di sini ada namanya kontrak apa ya kalau di bahasa Indonesia kontrak tanpa masa tenggang. Jadi kontraknya untuk selamanya. Tapi kita tetap bisa pindah dari perusahaan itu. Oh, jadi bukan kayak kalau di plus 62 kan PNS kan atau kontrak yang lama gitu. Itu juga bisa di sini. Jadi di sini seperti PNS semuanya. Semua pekerjaan di sini seperti PNS. Dari kontraknya, dari ininya semuanya itu sama seperti PNS. Ada libur cuti segala macam. Semua pekerjaan tuh semuanya rata. Tapi Saya banyak titipan nggak? Titipan apa? Nggak ada Pak. Di sini susah untuk punya titipan. Di sini butuh skill daripada titipan Pak. Aduh, Bisa. Anda jangan bahaya ini. Malas saya ini kalau podcast kayak gini bahaya ini, Bro. Kan saya pengen tahu Pak. Oh ya. Oke. Beberapa memang ada titipan. Cuman yang dititipin juga berkualitas Pak. Oh, jadi di Jerman juga ada budaya titipan. Ada, tapi Tapi yang dititipkan tuh berkualitas, harus Pak. berkualitas. Karena tidak Contohnya? mau memerlukan. Contohnya kalau misalnya saya punya perusahaan, saya bawa anak saya. Anak saya ini saya harus yakin kalau anak saya ini tuh emang berkualitas untuk di posisi itu. Kalau dia tidak berkualitas, ya dia harus di bawah posisinya. Jadi tetap ada proses. Ada sikap profesionalnya Pak. Betul. Bapak di sini main masukin karyawan, yang penting ada cuan. Bentar. Memang di negara mana yang tidak berkualitas saya tanya? Nggak tahu Pak. Saya nggak tahu sih Pak. Oke Ram. Berarti udah 5 tahun nih. 5 tahun Ya. itu dapat green card gitu nggak sih? Atau gimana nanti? Green card Belum ya? belum, karena 3 tahun pertama itu kan saya ini apa sebagai student belum ada hak untuk mendapatkan green card karena kita kan dari luar Jerman Asia lah. Oh. Asia tuh minimal 2 tahun bekerja. Saya kan jadi pekerja, jadi saya udah mau masuk ke 2 tahun untuk menjadi pekerja. Nah nanti baru bisa dapat. Itu bukan green card, itu lebih ke Apa sih Ram? bukan green card sih kalau di sini tuh dia lebih ke visa yang nggak ada masa tanggungnya. Masa tanggungnya tuh nggak ada visanya. Kalau jadi kayak kontraknya tuh jadi nggak usah ngikutin perusahaan lagi kontrak pekerja. Jadi kayak bisa pindah. Jadi tanpa dia udah harus- bebas dia di Ya, sana mau kerja, persis. mau sekolah, mau apa. lebih bebas ya betul. Jadi kalau sekarang kan kalau misalnya masih ikut visa kontrak berarti kita harus punya kerjaan minimal. Oke. Nah, Ramji, aku mau nanya. Mau nanyanya tuh di Jerman, sekarang ini di kota mana ini berarti? Sekarang lagi di kota Lizer, Rheinland-Pfalz, provinsinya di daerah ini lah, Luxembourg, ke arah Luxembourg.
Oh, Luxembourg. Oke. RT RW-nya di mana tuh? Ada RT RW nggak di sana? Ada, sebenarnya ada, cuman susah sih untuk ngejelasinnya juga. Jadi kita tetap banyak sama aja sih kayak di Indonesia kalau kita pindah atau apa tuh ada urusan ke bagian daerah, ada urusan ke daerah ke bagian banyak lah. Tapi nggak Berarti seribet itu di Indonesia tengah kota, sendiri. Ram. Oh enggak, ini di pinggir. Luxembourg itu udah bukan Jerman. Luxembourg itu udah luar Jerman. Jadi di pinggir Jerman. Oh, oke. Bentar, berarti harus bisa Jika bahasa di Jerman. Banjaran, Pak. Sebenarnya sama sih, iya. Anda pindah Bandung dari tapi Banjaran. bukan Bandung. Iya, Anda pindah dari Banjaran ke Jerman. Sama-sama coret, bro. Sama-sama. Sama-sama coret. Cuman bedanya di sini nggak ada pabrik, Pak. Oh iya. Maksudnya pabrik tuh adanya di pertengahan kota biasanya, dan mereka juga tidak mengeluarkan polusi yang terlalu banyak seperti di mana tuh. Aduh, tolong dong ya. Maksudnya seperti itu, Pak. Maksudnya di sini tuh semuanya terjaga dari sampah dan segala macam tuh, kita bisa ya nggak bisa dibandingin sama Indonesia karena ini udah negara maju kan. Oh, oke. Nah, tapi kemarin tuh aku lihat kemarin sempat liburan di Indonesia. Iya. Oh, kapan? Iya, dia sempat liburan. Kenapa? Dua bulan lalu gitu. Kenapa memang ada rasa homesick-nya kah? Sudah mulai terasanya dari kapan? Ada rasa kangen kah? Ya jelas lah. Namanya negara kelahiran udah pasti lah namanya kangen. Karena banyak banget yang beda lah di Jerman ini. Kita nggak bisa nemuin nasi goreng jam 12 malam tuh nggak ada. Hei, Anda ini. Lihatin. Nasi uduk nih. Nggak ada. Di sini nggak bisa. Di atas jam 10 malam itu nggak bisa lagi beli apa-apa di sini. Ya kalau nggak ada makanan di rumah dari jam 10 sampai pagi ya lapar banget. Oh gitu. Nggak ada yang jualan atau gimana? Nggak ada, tutup semua karena memang nggak ada. Mungkin ada di kota besar. Nggak ada. Oh, jadi kalau yang tadi tiba-tiba kekat nanti nonton, mohon maaf ini karena nggak dicolok ya. Mana ini sih bangsat. Tapi Ram, yang orang kepo tuh, oke tadi belajar tuh. Nah, Ramzi tuh kenapa berani loh? Maksudnya ketika move ke Indonesia, dari Indonesia ke Jerman, kok berani gitu? Gimana ya? Kita buka-bukaan aja berarti ya. Oke, buka-bukaan aja lah, nggak apa-apa lah. Jadi sebenarnya kan di keluarga juga kan ayah sama ibu juga udah nggak produktif lagi lah. Udah di tahun itu udah nggak terlalu produktif, udah nggak banyak yang produktif. Jadi mikirnya kalau misalnya Ramzi berangkat ke Jerman, setidaknya kehidupan Ramzi juga di sini udah tertanggung gitu, nggak perlu minta lagi. Pertama itu. Kedua, mungkin bisa membantu. Jadi ya itu sih yang dipikirin, makanya berani-berani aja. Ya, tapi kan dengan decision Ramzi itu maksudnya apa ya? Di saat ya orang tuh takut gitu kan ke luar negeri. Cuma itu doang berarti yang kepikirannya. Keluarga sih memang satu-satunya yang soalnya di tahun pertama itu kan namanya culture shock, namanya kangen, namanya kaget sama pekerjaan. Kan umur 18 tahun kita maksudnya Ramzi belum pernah kerja lah, belum pernah di dunia kerja sama sekali, tiba-tiba kerja di Jerman, tiba-tiba jadi bawahan orang Jerman yang kulturnya beda jauh dan segala macam, itu kan pasti mental kena. Terus juga ya dibilang nggak betah, di tahun pertama tuh nggak betah sama sekali, rasanya mau pulang terus-terusan, sampai akhirnya pulang ke Indonesia, ngelihat ternyata keluarga ini memang nggak bisa. Kalau misalnya Ramzi pulang ke Indonesia tuh nggak bisa, malah nambah beban lah. Kalau misalnya Ramzinya pulang ke Indonesia berarti memang harus ada di Jerman. Cuman lama kelamaan juga kan namanya kultur shock tuh kan nggak lama kan. Setelah itu ya membiasakan diri dengan kulturnya, membiasakan diri dengan orang-orangnya yang memang orangnya blak-blakan semuanya tuh, kayak nggak ada yang disindir atau apa, mereka semuanya blak-blakan.
kalau kerjaan lu jelek ya jelek gitu loh. Ya, mereka ngomong kalau lu tuh jelek hari ini, pokoknya lu harus memperbaiki buat besok gitu loh. Ich bin nggak suka ich bin. Iya, pokoknya mereka tuh di tempat kerja tuh kalau misalnya kalian kerjanya jelek, mereka bilang jelek di hari itu, tapi kalau misalnya udah pulang kerja ya mereka udah biasa lagi, kayak ya kita teman di luar, tapi kalau di tempat kerja ya kita partner kerja, yang dimana kalau misalnya kita kerja tuh ya harus bener gitu. Jadi nggak ada dendam dia, nggak ada rasa nggak enak gitu atau gimana? Nggak ada. Mereka pokoknya kinerjanya kita harus profesional. Mereka kasih tahu kinerja kita, oh kamu nih hari ini kurang di sini, besok diperbaiki. Ya udah gitu aja. Ya kadang emosi, kadang ini ya namanya juga kan masih muda, masih umur 19-20 tahun ya, kita mah terima nggak terima kan waktu dulu. Cuman sekarang udah, oh ya emang seperti itu orangnya. Kalau sekarang Ramnya dikerja di mana, Ram? Sekarang alhamdulillah tempatnya mumpuni ya, di Marriott, Stolz-Freezer, Autograph. Hotel Stolz-Freezer. Sebagai? Demi chef de rong tuh dia lebih ke restoran. Cuman karena kita kekurangan barkeeper, jadi seling waktu seminggu tuh kadang-kadang 2 hari sampai 3 hari tuh kerja di bar. Karena kalau barkeepernya lagi libur atau lagi ngambil cuti, Ramzi yang kerja di bar gitu. Kan kalau di sini tuh Ram, kalau misalkan hotel tuh ada servis ya namanya ya. Ya. Kalau di sana juga sama. Justru di sini servisnya yang sangat amat diperhatikan. Fantastik. Jadi kita benar-benar perhatikan servis kita, karena gimana ya, kita kan hotel ternama bisa dibilang. Jadi kita servis kita tuh harus benar-benar bagus. Di sini banyak kultur, memang banyak kultur yang nggak terlalu kita kenal ya. Kalau di Asia kayak wine, kayak contohnya makanan, mereka kan ada course gitu, kayak apa sih namanya, makanan pertama, kedua, terus ada main course, ada dessert, kayak gitu-gitulah kan. Itu mereka biasanya juga minta kayak direkomendasiin wine yang bagus untuk makanan-makanan itu. Nah, kita juga harus punya pengetahuan tentang hal itu. Cocok, Pak. Cocok, Pak. Sepertinya saya suka gaya-gaya chef muda ini. Saya tertarik sebetulnya untuk merekrut. Anda mau nggak kerja di Indonesia sekarang? Pertanyaan saya. Balik lagi ke Indonesia. Kalau bekerja di Indonesia. Kalau value-nya sama, saya nggak mau, Pak. Oke, kita ngomongin gaji, Farid. Oke. Oke, mau ke sana boleh? Papi A itu paling gede gaji. Memang gaji Ramzi mau digaji berapa di Indonesia? Kalau sekarang gaji di Jerman berapa? Kita rupiahin aja atau di euroin aja, Pak? Rupiahin aja. Biar pendengar nggak harus ngitung. Oke. Jadi kalau dirupiahin, gaji per bulan kotor itu bisa disampai di 40. Kotor ya? Ya. Kalau bersihnya bisa di 25 ke 30. Oke. Ya, Papi Ai bisa lah ngegaji kamu 25 juta, gampang lah. Dikasih BPJS nggak di sana? Oh, justru itu adalah dasarnya Jerman, Pak. Maksud Anda bagaimana Mas Anda? Kesehatan nomor 1 di sini, Pak. Di sini juga sama. Farid, ya. Jangan mulai, Farid. Di sini juga sama, Pak. Kesehatan tuh nomor 1, Pak. Anda memang dikasih kesehatan sama saya. Kurang baik apa dengan adanya BPJS? Oke, benefit apa lagi kalau Anda mau ke Indonesia biar saya provide semuanya? Di Jerman ada THR nggak? Nggak ada kan? Di Jerman nggak ada THR, tapi saya bilang kan itu gaji saya per bulan, Pak. Saya belum kasih tahu di sini ada kultur yang namanya memberikan tips kepada server, Pak. Server apa? Server pusat data? Oh enggak. Service kepada service. Di bangsa.
itu malah mematikan saya sendiri ya. Iyalah. Oke. Kalau di sana untuk ngasih tip tuh wajib, Ram. Kultur itu kalau kita servisnya udah bagus, kalau mereka merasa puas, mereka harus kasih. Tapi kalau mereka tidak merasa puas, mereka bisa langsung komplain. Jadi di sini saya bilang, saya orangnya di sini belak-belakan. Jadi kalau misalnya mereka merasa tidak puas dengan servis, mereka akan bilang kayak, oh servis tadi itu jelek banget, saya nggak suka sama servis yang tadi. Harusnya kayak gini. Gitu. Hei. Di Indonesia, DPR atau apa gitu ngasih tip loh ke cewek-cewek 3M. Itu bukan tip, Pak. Kalau itu Itu tipnya itu gedean ya, Pak. yang 34 cewek kan? Itu bukan tip. Budaya. Memang budaya. Lah, Tapi terus apa? itu keterlaluan, Pak, budayanya, Pak. Oke. Tadi gaji berarti harus 40 juta. Bonus tadi apa tip? Apalagi yang didapat kerja di sana? Kerja di sini benefit ada ini apa? Uang pensiun. Jadi di sini kita sangat amat apa ya namanya? Kalau bisa dibilang terjamin. Kalau kita Sama udah ini juga Farid. sama. Ada yang namanya BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Oh ya. Ketika kita sudah beres kerja itu bisa diklaim, Pak, secara cepat, Pak. cepat harus di bold gitu ya, secara cepat. Iya, berarti nggak kalah dong, nggak kalah. Wah, kalah, masih Lanjut. bisa. Ada inventaris nggak di sana? Inventaris. Seragam gitu-gitu. Oh, jelas ada. Seragam di sini difasilitaskan sama perusahaan. Kalau kita ada beli-beli apa tentang untuk perusahaan, misalnya contoh kalau sebagai servis kita butuh alat pembuka wine, kita butuh pisau, kita butuh pulpen, segala macam. Kalau kita beli sendiri, kita bawa bilnya ke perusahaan, diganti uangnya 100%. Di-reimburse. Cepat nggak itu? Ditambah kalau kita punya, cepat langsung diganti langsung. Misalnya sebulan nih kita punya mobil, ibaratnya kita punya mobil, kita isi bensin, kita bawa aja bilnya tiap hari bensin, terus kita kasih ke perusahaan, nanti diganti sebulan sekali, mereka ganti. Pengeluaran kita untuk berangkat kerja, untuk bekerja itu semua diganti sama mereka. Sama kayak Indonesia itu. Sama Farid, sama lah. Bentar, Bentar, berarti Pak. Di sini saya nggak counter, Pak. Hei, Anda Jauh, kan Pak, Anda di pihak saya, Anda HRD saya dong, tolong dong. Oh, tapi saya tidak bisa memunafikkan diri, Pak, kalau itu. Anda jangan malu-maluin itu, Bangsat. Apa? Berangkat kerja digantiin bensin. Semua juga bersangkutan dengan pekerjaan diganti. Berangkat kerja ini, mana dari rumah ke Japati. Disebutin lagi, babi. Jangan disebutin, Mana berangkat dari rumah ke tempat kerja, bensin tiap hari diganti, Pak. Iya, ini kan saya. Oke. Saya tulis dulu apa keperluan kamu kalau misalkan pindah dari Jerman ke Indonesia. Oke, pertanyaan saya berarti, Anda udah dapet cewek belum di sana? Bener nggak cewek-cewek Jerman tuh cantik? Itu sih selera masing-masing nggak, Pak ya? Pernah nggak Anda pacaran sama cewek Jerman? Saya nanya. Ada aturan split bill nggak di sana? Oh, split bill itu kultur sih, Pak. Di sini mereka, kalau ngomongin kultur Eropa tuh, Pak, agak vulgar sih. Gimana? Kalau kita pacaran sama orang Jerman itu, pacaran untuk orang Jerman itu bukan lagi pacaran, tapi nikah, Pak. Formalitas. Di sini sama, living together ketika pacaran. Di sini sama, Ram. Loh. Anda curiga di Banjaran ini, tidak di Jerman. Syarat pertama untuk bisa pacaran sama orang Jerman itu kita harus cicip dulu, Pak. Loh.
Sebelum pacaran cicip Pak, belum ada status, harus dititip dulu Pak. Di sini tidak ada status bisa cip-cip ke sana ke sini, Ram. Kurang elak apa di sini? Anda cuman kenal semalam bisa cip-cip di sini, Ram. Kurang bebas Sama, apa negara di sini ini, Ram? juga ada. Aduh. Di sini juga ada. One night stand ada. Oke. Nah, hiburan. Berarti di sana gimana sih hiburannya? Ada pasar malam atau gimana? Ada pantai vulgar gitu, Ram. Oh, di sini ya ada pantai vulgar, apa pantai yang telanjang semua ada, tapi biasanya sih kakek-kakek nenek-nenek yang di sana. Orang anak-anak muda nggak. Untuk apa kakek nenek? Kalau bawa yang anak muda mah rada ke klub aja Pak. Gak benar. Pertanyaannya di pantai kakek-kakek nenek-nenek vulgar ngapain? Di situ ada kebebasan sendiri Pak. Saya nggak ngerti. Gue kok lucu ya. Aing jadi nggak bisa memerankan jadi CEO. Pusing Pak. Di sini memang rada aneh, tapi itu terjadi Pak di sini. Aku mau nanya, Ram. Kan di sini mah kalau yang kerja di hotel tuh kan dia tuh ada 2 kali gaji biasanya. Ada yang gaji pokok, ada yang uang servis. Uang servis tuh kayak gimana contohnya? Uang servis tuh jadi nominalnya tuh hampir sama kayak gaji, kalau enggak jadi gimana pendapatan hotel. Di sana ada juga. Nggak ada sih, kita lebih ke tips aja. Tips kita nggak sembarangan kok, tips kita sebenarnya. Oh, oke. Yang paling Tips kita sehari kita bisa dapat kurang lebih kalau dirupiahin 1,5 juta ya Sehari. parkir aja di sini bisa 2 juta. Iya benar juga sih Pak. Tapi kan itu uang tips saya saja Pak. Oh iya. Ram. Mau nanya tadi kepotong. Tadi kan kamu sempat liburan ke Indonesia. Itu gimana tuh? Culture shock lagi kan kakak Anda gitu ya, Muhammad Zaki itu dia kaget macet katanya di Buah Batu. Culture shock lagi nggak? Culture shock lagi sih Pak, datang ke Indonesia. Lebih ke, kalau culture shocknya lebih ke pas nyebrang. Culture shocknya ke bagian ngantri. Disiplin diri sih, lebih ke disiplin dirinya yang terasa banget ternyata orang Indonesia tuh banyak banget yang kurang disiplinnya gitu loh. Kayak buang sampah. Di sini ada Pandawara. Avenger. Indonesia ada Pandawara, di Jerman nggak butuh Pandawara Pak. Oh anjay. Pandawara tuh di Jerman setiap warganya Pandawara Pak. Udahlah. Udah. Oke, pokoknya nanti saya coba provide. Cuman pertanyaan aku terakhir, kamu mau nggak nanti suatu saat nanti untuk tinggal lagi ke Indonesia masa tua atau memang mau stay di Jerman? Pasti bakal ke Indonesia lagi. Mungkin di masa tua, mungkin setelah nikah, tapi masih gambling sih Pak. Tapi saya lebih ke masa tua. Tapi kalau masa tua tuh saya pengennya tinggalnya nggak lagi di Bandung atau di Jakarta. Pengennya di pinggiran Indonesia, di Lombok, di Bali, yang masih asri lah Pak. Jadi lebih enak. Masih tetap pengen pinggiran Anda ya? Iya Pak, karena kalau di kota kayaknya terlalu berisik buat saya, terlalu banyak polusinya. Tapi di sini terlalu bersih Pak. Astagfirullah, hey, di sini bersih. Ramzi, balik ke Indonesia umur berapa berarti? Kalau untuk di range, saya mau di umur 30 ke 40 gitu. Nikah sama orang sana atau Indonesia lagi? Sama orang Indo. Nggak ada diskus orang Indo tuh cantik-cantik Pak. Kalau orang Eropa tuh mereka punya dasar muka yang menurut saya ini hampir sama lah. Jadi
kalau udah sering lihat orang Eropa, orang kulit putih, itu mereka tuh punya dasar yang sama aja gitu. Kayak fondasinya sama. Semua tuh orang Indonesia tuh beragam dan banyak sekali. Dan cantiknya tuh beragam yang bikin saya tuh lebih suka sama orang Indonesia sih. Ay. Memang cewek Sunda tuh terbaik. Memang terbaik. Kalau cewek Sunda mah udah nomor 1 sih. Anjay, potongan TikTok bagus nih. Dari orang Jerman. Oke, berarti pengen tetap ya masa tua tetap balik ke Indonesia ya. Oke. Ada pesan nggak buat teman-teman di Indonesia sekarang gimana, Ram? Harus Pesannya mengupgrade sih- diri lah atau gimana gitu? Kesannya sih ya sadar akan lingkungan sih. Sadar diri kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, banjir itu bukan salah pemerintah, itu salah kita sendiri. Kenapa kita buang sampah sembarangan? Tetap kita harus menjaga lingkungan kita lebih baik lah, karena menurut saya sih yang paling parah buat di Indonesia sekarang itu kesadaran akan lingkungan sih. Untuk masalah yang lain mungkin ada lagi, mungkin nggak ada itu doang. Pendidikan, kesehatan, atau apa? Kesehatan pendidikan terlalu banyak sih Pak menurut saya. Kalau buat pendidikan juga banyak yang harus diperbaiki, buat masalah kesehatan juga masih banyak. Cuman kalau untuk untuk satu yang bisa yang bisa kita kerjakan sebagai warga itu pertama yaitu menjaga lingkungan kita sendiri. Tapi kalau untuk pendidikan dan segala macam menurut saya udah bukan ranah warga lagi, tapi ranahnya pemerintah kita yang sangat baik hati dan tidak pernah korupsi ini. Astagfirullah, Ramzi. Hey, ada kanselir loh di sana, ada kanselir. Sorry, itu bukan terakhir deh, tapi ini yang terakhir. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang nonton mau ke Jerman, gimana caranya? Banyak sih sekarang linknya, sekarang udah banyak banget orang-orang yang ke Jerman, dan sekarang udah banyak juga persaingan buat ke Jerman, karena kan booming lah sekarang Jerman ini, banyak banget orang yang mau ke Jerman. Kayak udah ada agen-agen kayak Bar Education, Maxima, ada Deutsch ya banyak lah pokoknya agen-agen yang membantu. Tapi kita harus tetap research lagi tentang agen-agen itu. Kita juga bisa sendiri kok kalau misalnya mau kita belajar bahasa Jerman, terus kita cari di website mau belajar di mana, atau mau di Jerman mau perusahaan mana, kita bisa kirim email sendiri, kita bisa semuanya. Kita bisa apply visa sendiri, bisa. Cuman semuanya emang butuh research aja sih. Tinggal di research aja. Banyak kok teman-teman yang berangkat ke sini buat kerja dengan cara sendiri, nggak harus lewat agen. Terakhir nih, Ramji dari saya. Dari orang Bandung. Kenapa Jerman? Kenapa Jerman? Karena apa? Saya nggak tahu Pak. Saya berangkat ke sini gambling. Kenapa? Kenapa Anda ketawa-ketawa? Enggak apa-apa. Padahal kan Jerman ada warna-warni. Tatanan kotanya? Tatanan kota. Oke Ram, buat teman-teman Ramzi kalau yang nonton, keluarga mungkin atau gimana, say hi, bla 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 bla. Ya, assalamualaikum, mama, abi, keluarga semuanya, teman-teman. Pokoknya nggak usah. Kalau buat keluarga nggak usah khawatir sih, Ramzi di sini tenang-tenang aja sih di sini. Masalah uang nggak perlu dipermasalahkan, masalah kehidupan santai. Pokoknya nggak perlu khawatir, di sini Ramzi bisa hidup. Oh shit, keren. Ya saya. Tapi di sana emang kuliah gratis, Ram? Benar? Oh, kuliah di sini gratis. Yang mahal tuh biaya hidupnya di sini. Kalau di sini kuliah murah juga kan? Tambah biaya hidup. Ada yang namanya program gratis kuliah kemarin, ada. Ya udahlah, pokoknya saya mau deh kalau kamu kerja di perusahaan saya ya. Tapi Anda bisa masak, Anda bisa menyajikan minuman dan makanan, bener ya?
Makanan sih saya nggak bisa Pak, tapi kalau minuman saya bisa. Anda bisa Berarti bikin kita kopi harus- susu. Kita ganti, Pak. Kita ganti bisnis. Sebentar, Anda bisa Bukan bikin kopi. restoran. Anda bisa bikin kopi susu? Bisa. Hah? Terbaik kopi susu saya Pak. Kawa-kawa campur bisa. Di sana nggak ada kawa-kawa, Bapak. Jägermeister ya di sana ya? Atau apa? Di sana tanduk rusa, bukan kawa-kawa. Oke. Bisa bikin intisari pakai kuku bima? Bisa Pak. Kalau ada bahannya semuanya saya bisa Pak. Tapi saya agak ragu, mungkin kita harus cari lagi orang ini lah. Lagi Pak kalau pakai intisari mah Pak. Astaga. Soju halal ada nggak soju halal di sana? Ada berkelas satu Pak, sedikitnya Jack Daniels satu, Hey, 360. Di Mari, sini mari, sudah Pak. terbiasa dengan kawa-kawa, anggur merah, intisari, kuda dan hitam, arak. kuda emas. Udah Mas. ketan hitam. Jangan lupa ginseng. Ciu, jangan lupa juga. Ya udah, pokoknya saya nggak mau Ramzi ini kayaknya terlalu mahal untuk perusahaan saya. Saya nggak mau. Lah. Saya nggak mau. Farid, kamu cari lagi orangnya. Ramzi, thank you banget udah interview sama kita. Terima kasih juga Pak udah mengundang saya di meetingnya. Semoga sehat-sehat di Jerman dan tolong bikinkan pesawat, jangan lupa ya. Thank you banget Ramzi. Di sana udah jam berapa berarti sekarang? Sekarang jam 8. Jam 8 malam. Oke. Anda waktunya Di sini ngopi. ada jam berapa, Pak? Sekarang udah jam 1:30 malam di sini. Bangsat sekali ya, luar biasa sekali. Ramzi, thank you banget atas kesempatan Thank you. ngobrol-ngobrol di Jerman. Thank you Thank you. banget. Terima kasih juga. Semoga bisa Thank you, menginspirasi. parah. Sehat semuanya. Dadah. Oke, bye-bye. Bye-bye. Nah, bagaimana Favorit? Sepertinya Neng. kita harus mencari lagi barista yang murah. Dia tidak ada tato kecil di sini. Mungkin belum, Pak. Requirement kita tuh barista tato kecil. Dan juga saya belum tentu juga dia tahu lagu-lagu di sini, Pak. Iya, barista itu harus tahu lagu-lagu tren. Spotify Dan tadi harusnya. setelannya kurang skena juga. Harusnya bajunya oversize. Kalau nggak, Oversize. kalau Kalau nggak, masih oke. Cuman kurang tato, baju oversize, dan rambut-rambut agak gimana gitu. oke lah. Oke, saya coba nanti Harus cari-cari lagi lah. kita nanti coba recap lagi CV dari Ramzi ya, dari Jerman tadi. Dan untuk para Biayanya terlalu mahal. ya biaya juga terlalu mahal ya. Masa Di sini masa biasanya gaji cuma barista gaji barista 30 juta, 40 juta. Di sini biasanya juga cuma 1,5 juta, 2 juta cukup. ya, apa bikin kopi doang soalnya? Iya. Ya udahlah. paling pokoknya. paling tinggi 4 juta lah. Iya, Papi A yang rugi. Ya udahlah, nanti kita coba interview lagi orang-orang yang lain ya. Saya itu Boleh, kemahalan. Itu terlalu Kemahalan. 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 Ya, terima kasih Pak Farid. Nanti saya coba laporin ke Papi A. Sama-sama. Ya, Nanti meeting selamat lagi. malam. Ini ada yang hilang loh. Satu lagi. Apa? Ini masa kita berdua satu perusahaan bangsat? Oh iya ya. Oh dia lagi ada keperluan dulu Pak. Anak Nanti sekarang. mungkin kedepannya mungkin jadi nanti ada orang lagi. Oke lah kalau gitu ya. Ya udah. Nanti tolong ya Oke. PowerPoint-nya diberesin ya. Baik. Oke, terima kasih Farid dan Ya. sampai jumpa lagi di lain waktu. Pokoknya Zoom meeting langsung buka. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya tidur dulu Pak. Udah setengah 2. Udah 1:30 ya. Besok kerja juga. Iya. Ya udah. Kayak orang Selamat bilangnya Raffi Ahmad bukan.